Oke, materi selanjutnya yaitu transfer risiko. Jadi secara umum ada dua bentuk transfer risiko yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, yaitu yang pertama, mentransfer risiko perusahaan asuransi. Dalam konteks ini perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran perusahaan asuransi ini dapat dilakukan sebagai bentuk seperti A. Asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya seperti kendaraan mesin, bangunan, komputer, dan lain-lain. Yang B. Asuransi jiwa dan kesehatan. Asuransi jiwa kesehatan mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya. Contohnya seperti biaya pengobatan gratis. Menurut Hermawan Darmawi, pada buku Manajemen Risiko edisi revisi karangan dari Irham Fahmi pada tahun 2016, jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan ini harus membayar premi yang dapat dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, low allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan yang tertanggung. Yang kedua yaitu loading, yang meliputi biaya profit margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga. Loading ini bisa mencapai 30% sampai 40% dari premi. Jika perusahaan bermaksud menanggung sendiri risiko, maka harus dipertimbangkan apakah akan lebih murah karena menghemat pembayaran premi. Poin selanjutnya yaitu nomor 2, mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sebuah risiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Ini dapat dilakukan seperti yang pertama, perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain, karena jika dikerjakan sendiri diperkirakan tidak akan bisa maksimal atau terselesaikan tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda seperti tanah atau gedung dengan prediksi memiliki nilai profitable ke depan. Selanjutnya, menitipkan sejumlah barang-barang berharga ke perusahaan ke tempat yang dianggap aman seperti pada safety box di perbankan. Selanjutnya, mendiversifikasikan aset. Diversifikasi adalah meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda. Contohnya seperti perusahaan dengan pemilikan finansialnya tidak hanya memfokuskan pembelian atau pemilikan aset hanya satu jenis saja. Seperti membeli obligasi perusahaan, di mana ada saat terjadi krisis ekonomi akan menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang hancur atau terguncang, dan ini berakibatkan pada jatuhnya harga obligasi di pasaran, serta perusahaan-perusahaan penjual obligasi mengalami masalah dalam pembayaran bunga obligasi. Jadi sehingga keuntungan yang diharapkan dari bunga obligasi tidak terpenuhi.